Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 Terpadu SMP Nazhatul Club akan mempresentasikan tentang bioteknologi dalam bidang kesehatan. Saya Najwa Safira sebagai pemateri, dan saya Siti Nurfadilah sebagai pemateri. dan saya Aurul Naja sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Sebelumnya saya akan memperlihatkan kalian video terlebih dahulu. Di dalam bioteknologi bidang kesehatan terdapat beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah antibiotik. Apa itu kira-kira antibiotik? Kapan kira-kira kamu harus menggunakan antibiotik? Kita sebagai manusia setiap hari sebenarnya terpapar oleh kuman. Apabila kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, maka di dalam tubuh kita itu sudah ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Contohnya diberikan oleh sel darah putih yang melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih ini akan melawan dan menghancurkan kuman tersebut. Jika nutrisinya kita baik, maka kuman tersebut akan mati. Dan apabila nutrisi kita buruk, maka kuman tersebut akan mengakibatkan infeksi. Nah, saat nutrisi kita buruk, kuman tersebut menyebabkan infeksi, maka antibiotik adalah solusinya. Nah, antibiotik ini pertama kali dipelopori oleh Alexander Fleming di tahun 1928. Beliau berhasil menemukan suatu obat antibiotik yang kita kenal dengan nama penisilin. Nah, penisilin merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya adalah bakteri. Dalam percobaannya, Alexander ini mendapatkan senyawa kimia berupa penisilin. Ini berasal dari jamur Penicillium notatum, di mana jamur ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Bisa dilihat ini adalah koloni jamur yang menghambat pertumbuhan dari bakteri. Dengan ditemukan penisilin di tahun 1928, maka di dunia kedokteran atau kesehatan berkembang cukup pesat, sehingga yang kita kenal saat ini antibiotik. Bukan hanya. Saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Sebelumnya saya akan memperlihatkan kalian video terlebih dahulu. Di dalam bioteknologi bidang kesehatan terdapat beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah antibiotik. Apa itu kira-kira antibiotik? Kapan kira-kira kamu harus menggunakan antibiotik? Kita sebagai manusia setiap hari sebenarnya terpapar oleh kuman. Apabila kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, maka di dalam tubuh kita itu sudah ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Contohnya diberikan oleh sel darah putih yang melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih ini akan melawan dan menghancurkan kuman tersebut. Jika nutrisinya kita baik, maka kuman tersebut akan mati. Dan apabila nutrisi kita buruk, maka kuman tersebut akan mengakibatkan infeksi. Nah, saat nutrisi kita buruk, kuman tersebut menyebabkan infeksi, maka antibiotik adalah solusinya. Nah, antibiotik ini pertama kali dipelopori oleh Alexander Fleming di tahun 1928. Beliau berhasil menemukan suatu obat antibiotik yang kita kenal dengan nama penisilin. Nah, penisilin merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya adalah bakteri. Dalam percobaannya, Alexander ini mendapatkan senyawa kimia berupa penisilin. Ini berasal dari jamur Penicillium notatum, di mana jamur ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Bisa dilihat ini adalah koloni jamur yang menghambat pertumbuhan dari bakteri. Dengan ditemukan penisilin di tahun 1928, maka di dunia kedokteran atau kesehatan berkembang cukup pesat, sehingga yang kita kenal saat ini antibiotik bukan hanya.
menonton video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang antibiotik. Kapan antibiotik itu diperlukan? Ketika kuman masuk ke dalam tubuh kita sudah mempunyai pertahanan tubuh seperti sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman penyebab penyakit. Sel darah putih akan melawan dan membunuh kuman tersebut. Apabila nutrisi di dalam tubuh kita baik, maka kuman tersebut akan mati. Dan sebaliknya, apabila nutrisi di dalam tubuh kita buruk, maka kuman tidak akan mati sehingga menyebabkan infeksi. Nah, ketika infeksi, di sana kita akan membutuhkan antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Obat yang ditemukan yaitu penisilin. Penisilin senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, contohnya seperti bakteri. Jamur yang dihasilkan oleh penisilin yaitu jamur Penicillium notatum dan koloni jamur yang menghambat bakteri. Setelah menonton video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang antibiotik. Kapan antibiotik itu diperlukan? Ketika kuman masuk ke dalam tubuh kita sudah mempunyai pertahanan tubuh seperti sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman penyebab penyakit. Sel darah putih akan melawan dan membunuh kuman tersebut. Apabila nutrisi di dalam tubuh kita baik, maka kuman tersebut akan mati. Dan sebaliknya, apabila nutrisi di dalam tubuh kita buruk, maka kuman tidak akan mati sehingga menyebabkan infeksi. Nah, ketika infeksi, di sana kita akan membutuhkan antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Obat yang ditemukan yaitu penisilin. Penisilin senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, contohnya seperti bakteri. Jamur yang dihasilkan oleh penisilin yaitu jamur Penicillium notatum dan koloni jamur yang menghambat bakteri. Mikroorganisme yang pertama yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Antibiotik yang dihasilkan yaitu penisilin dan fungsinya yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang kedua yaitu Streptomyces graeseus. Antibiotik yang dihasilkan yaitu streptomycin. Fungsinya yaitu untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, umumnya tuberkulosis. Dan yang ketiga yaitu mikroorganisme Streptomyces radiae. Antibiotik yang dihasilkan yaitu neomycin. Fungsinya yaitu obat yang digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri pada usus guna mencegah timbulnya infeksi pasca operasi. Dan yang keempat yaitu mikroorganisme Streptomyces aureofaciens. Antibiotik yang dihasilkan yaitu tetracycline. Fungsinya sebagai mengobati penyakit akibat infeksi bakteri berat seperti antraks, sifilis, gonore, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, jerawat, atau infeksi saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu mikroorganisme Bacillus liseniformis. Antibiotik yang dihasilkan yaitu bacitracin. Fungsinya mencegah atau mengobati infeksi kulit ringan yang disebabkan oleh luka kecil, goresan atau luka-luka. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afromunajar. Mikroorganisme yang pertama yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Antibiotik yang dihasilkan yaitu penisilin dan fungsinya yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang kedua yaitu Streptomyces graeseus. Antibiotik yang dihasilkan yaitu streptomycin. Fungsinya yaitu untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, umumnya tuberkulosis. Dan yang ketiga yaitu mikroorganisme Streptomyces radiae. Antibiotik yang dihasilkan yaitu neomycin. Fungsinya
yaitu obat yang digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri pada usus guna mencegah timbulnya infeksi pasca operasi. Dan yang keempat yaitu mikroorganisme Streptomyces aureofaciens. Antibiotik yang dihasilkan yaitu tetrasiklik. Fungsinya sebagai mengobati penyakit akibat infeksi bakteri berat seperti antraks, sifilis, gonore, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, jerawat, atau infeksi saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu mikroorganisme Bacillus liseniformis. Antibiotik yang dihasilkan yaitu bacitracin. Fungsinya mencegah atau mengobati infeksi kulit ringan yang disebabkan oleh luka kecil, goresan atau luka bekal. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Afro Munajat. Yang telah mengandung DNA komodo hormon insulin dimasukkan ke dalam bakteri baik yang berada dalam usus besar, yaitu bakteri E. coli. Dengan begitu bakteri ini dimurnikan dan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan kepada pasien yang mengidap untuk mengidap diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Menghasilkan hormon insulin. Begitu sudah menghasilkan hormon insulin, maka tinggal kita ekstrak, kita murnikan, kita ambil hormon insulinnya saja, lalu kita kemas. Setelah kita kemas, insulin ini kita distribusikan untuk membantu pasokan hormon insulin bagi para penderita diabetes. Gimana? Mudah kan cara Saudara, kalau dalam situ saya Selanjutnya saya akan beri kepada pemateri yaitu Siti Nurfadila. yang telah mengandung DNA komodo hormon insulin dimasukkan ke dalam bakteri baik yang berada dalam usus besar, yaitu bakteri E. coli. Dengan begitu bakteri ini dimurnikan dan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan kepada pasien yang mengidap untuk mengidap diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. menghasilkan hormon insulin. Begitu sudah menghasilkan hormon insulin, maka tinggal kita ekstrak, kita murnikan, kita ambil hormon insulinnya saja, lalu kita kemas. Setelah kita kemas, insulin ini kita distribusikan untuk membantu pasokan hormon insulin bagi para penderita diabetes. Gimana? Mudah kan cara Saudara, kalau dalam situ saya Selanjutnya saya akan beri kepada pemateri yaitu Siti Nurfadila. menjelaskan tentang teknologi kesehatan, yaitu tentang vaksin. Nah, sebelum kalian masuk pada metode hari ini, kalian harus melihat videonya terlebih dulu. dan insulin ada. Nah, bisa dilihat, pernah nggak kalian melakukan imunisasi? Imunisasi itu bisa dari mulut maupun disuntik di lengan kita. Imunisasi dan vaksinasi itu adalah dua istilah yang berbeda. Ketika kita bicara imunisasi, itu adalah proses secara keseluruhan, proses di mana pembentukan antibodi yang membuat seseorang itu akan resisten atau tahan terhadap suatu penyakit tertentu yang penyebabnya virus atau bakteri. Sementara vaksinasi ini hanya proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Jadi bioteknologi di sini yang kita maksud adalah zat kimianya tersebut, yaitu vaksinnya, produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini adalah salah satu bioteknologi. Vaksin ini atau zat yang kita masukkan dalam tubuh nanti akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita yang nantinya akan membentuk antibodi. Nah, proses keseluruhan sampai membentuk antibodi itu disebut imunisasi. Antibodi sendiri adalah protein yang dihasilkan oleh sistem imun kita sebagai respon atas kepada suatu benda asing atau vaksin tadi ya, zat vaksin tadi. Reaksinya menghasilkan antibodi. Vaksin sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada vaksin inaktif, di mana vaksin ini dibuat dengan cara mematikan atau menonaktifkan virus atau bakteri
bakteri. Contoh dari vaksin ini adalah vaksin polio, IPV atau inactive polio virus. Kemudian ada vaksin Sinovac. Nah, ini yang sedang digemborkan oleh pemerintah ya, bahwa kita harus divaksin untuk tahan terhadap COVID-19 ya, menggunakan vaksin Sinovac. Selanjutnya vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi ada virus atau bakteri, ini kita lemahkan sehingga kita memperoleh suatu vaksin ya. Vaksinnya ini juga ada berupa vaksin polio ya, mereknya OPV ya, oral polio virus. Kemudian vaksin campak atau rotavirus ya, ini untuk yang menyerang sistem pencernaan kita ya, rotavirus. Kemudian jenis vaksin yang ketiga ada vaksin toksoid, di mana vaksin ini berbasis toksin. Toksin itu seperti racun ya, racunnya ini berbasis protein tetapi tidak berbahaya. Contohnya adalah tetanus atau difteri ya. Yang terakhir ada vaksin subunit, di mana ini menggunakan sebagian dari virus atau bakteri ya. Bagian yang kita ambil ya dari patogennya ini atau virus atau bakteri yang tidak menguntungkan ini ya, kita ambil, misalkan proteinnya kita ambil, lalu kita gunakan untuk merangsang sistem imun pada tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya vaksin hepatitis B atau vaksin Novavax untuk mencegah virus corona. Ada vaksin meningitis meningococcus. Ini adalah jenis-jenis dari vaksin ya. Untuk lebih jelasnya, Pak WK akan menjelaskan bagaimana. Nah, apakah kalian pernah imunisasi? Nah, pastinya pernah kan? Nah, di sini imunisasi dan vaksinasi itu berbeda tahu. Contohnya imunisasi, apa pengertian imunisasi? Imunisasi adalah proses pembentukan antibodi yang membuat seseorang resisten terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Sedangkan vaksinasi adalah proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Nah, vaksinasi itu sendiri dibedakan menjadi jenis-jenis vaksin, yaitu vaksin infaktif atau di sini yaitu vaksin polio dan vaksin Sinovac. Yaitu ada vaksin hidup dilemahkan, yaitu terdapat vaksin polio dan vaksin toksoid, yaitu vaksin berbasis protein tidak berbahaya, dan vaksin subunit, yaitu bagian dari patogen atau rangsangan virus corona. Ada vaksin meningitis meningococcus. Ini adalah jenis-jenis dari vaksin ya. Untuk pembentukan antibodi ketika diberi vaksin. Sebelum Pak WK menjelaskan mekanismenya, Pak WK beri informasi awal tentang pembuluh darah atau blood vessel. Nah, di dalam pembuluh darah ini, di dalamnya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya, ada platelet ini trombosit, ya, ada plasma darah. Sel darah putih inilah yang nanti berperan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Lebih tepatnya sel darah putih yang jenisnya sel B atau limfosit, karena tugas utamanya limfosit B ini untuk membentuk antibodi dalam melawan antigen. Antigen itu adalah benda asing atau zat vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cara kerjanya, misalkan kita disuntik oleh vaksin Sinovac, di mana Sinovac itu merupakan virus corona yang dimatikan atau dinonaktifkan. Tetapi meskipun dinonaktifkan, virus tersebut memiliki lapisan permukaan luar, ya, protein yang nanti akan bisa dikenali oleh sel B ini. Nah, saat virus corona yang dinonaktifkan ini masuk ke dalam tubuh kita, maka reseptor pada sel B akan mengikat antigen tersebut. Saat sel B ini bisa mengikat antigennya, maka sel B ini akan melakukan cloning, mengkloning dirinya sendiri secara identik dengan membawa reseptor antigen tersebut, ya, di mana reseptornya ini mengikat antigen maksudnya. Saat pembentukan cloning itu ada dua tipe yang terbentuk. Yang pertama adalah sel memori. Ini umurnya panjang, dapat merespon dengan cepat ketika terpapar antigen yang sama, ya. Jadi pemberian vaksin itu adalah membiasakan sel B untuk mengenali protein yang ada di dalam virus corona meskipun dinonaktifkan. Ketika kita terpapar virus yang masih aktif, ya, misalkan terpapar virus, sel memori ini bisa mengenali, oh itu kemarin virus yang pernah saya lawan, meskipun kemarin itu tentunya virusnya sudah
sudah dimatikan. Nah, sekarang sel memori ini mengenali virus yang hidup kalau kita terpapar. Ya, pada intinya protein permukaan virus tersebut masih sama. Jadi fungsi dari sel memori ini nanti akan merespon ketika kita terpapar antigen yang sama ya. Kemudian yang satunya akan membentuk sel plasma, di mana sel plasma ini umurnya pendek. Sel plasma ini nanti akan mengeluarkan antibodi khusus untuk mematikan atau menghancurkan antigen tersebut ya. Jadi sel memori ini menyimpan cara-cara untuk melawan antigen tersebut atau virus corona tersebut. Sementara sel plasma ini Nah, pastinya kalian bertanya-tanya ya kan, bagaimana sih mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin? Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat pembuluh darah yang di dalam pembuluh darah itu terdapat sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Nah, yang membantu mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin yaitu sel darah putih yang jenisnya sel B atau neurosite, yaitu untuk membuat antibodi melawan antigen. Nah, bagaimana caranya? Yaitu semisalnya kita divaksin Sinovac, kita dimasukkan antigen di dalam tubuh kita, maka antigen itu akan diikat oleh antigen reseptor, itu akan diikat oleh reseptor, dan molekul antigen itu mengikat reseptor antigen hanya satu dari 3 sel B yang ditentukan. Setelah itu, sel B yang terpilih berkembang biak membentuk klon sel identik yang membawa reseptor untuk antigen dan dikloning menjadi 2 bagian, yaitu sel memori. Sel memori itu sel yang berumur panjang yang dapat merespon dengan cepat setelah terpapar antigen yang sama. Dan yang satunya adalah sel plasma. Sel plasma itu sel yang berumur pendek yang mengeluarkan antibodi khusus untuk antigen. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa untuk kalian like, Comment, share, and subscribe.